Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Satya Dharma Singaraja menggelar kegiatan Bina Mahasiswa dan Swarga Catra yang mengusung tema kreativitas mahasiswa masa kini di kampus STIE Satya Dharma Singaraja pada Sabtu 9 September 2023. Acara ini diisi orientasi studi dan pengenalan kampus kepada para mahasiswa baru. Serangkaian acara tersebut juga dilakukan penandatanganan MOU antara STIE Satya Dharma Singaraja dan Pusat Studi Undiknas PSU Denpasar. Acara Bima ini juga menghadirkan perwakilan pihak Pegadaian yang memberikan edukasi dan literasi mengenai investasi khususnya emas dan berbagai layanan di Pegadaian. Kegiatan Bima ini untuk mengajak mahasiswa baru sebagai agen perubahan atau agent of change yang bisa menciptakan kreasi berlandaskan spiritual. Bima kreasi ini menekankan harus pandai berkolaborasi, melibatkan segenap sivitas akademika, dosen, juga mendukung kreativitas dan kolaborasi yang dilakukan mahasiswa. Implementasinya, STIE Satya Dharma Singaraja melakukan MOU dengan Pusat Studi Undiknas agar sivitas akademika bisa berkreasi. Diinisiasi juga dengan mengundang pihak Pegadaian, di mana perwakilan Pegadaian juga merupakan alumni STIE Satya Dharma Singaraja. Harapan agar ke depan bisa menjalin MOU dan berkolaborasi. Dari Pusat Studi Undiknas hadir Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedane bersama Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kreatif Undiknas Denpasar, I Gusti Ngurah Widya Hadisaputra. Nimade Rianita selaku Ketua Panitia Kegiatan Bima tahun 2023 menerangkan bahwa kegiatan kali ini mengusung tema kreasi, yaitu kreativitas mahasiswa masa kini, di mana dengan adanya kegiatan ini diharapkan mahasiswa baru dan mahasiswa yang lain sebagai agent of change atau agen perubahan. Diharapkan pula mampu membawa perubahan-perubahan positif, memberikan kreativitas-kreativitas yang menarik, dan berinovasi yang mampu membawa perubahan yang baik untuk masa depan dan perubahan mereka ke depannya. Selain untuk pengenalan lingkungan kampus, kegiatan Bima ini dilaksanakan untuk pengenalan unit-unit mahasiswa, fasilitas-fasilitas kampus, social gathering bersama dosen dan karyawan serta mahasiswa lainnya. Melalui kegiatan Bima ini juga diharapkan para mahasiswa mampu memberikan ide-ide kreatif yang positif, membawa perubahan ke depan untuk masa depan yang lebih baik. Digelar juga kegiatan-kegiatan lain seperti lomba PKM, yakni membuat proposal kegiatan mahasiswa yang hasilnya nanti dijurikan untuk menentukan pemenangnya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mahasiswa baru dan mahasiswa yang lain sebagai agent of change, jadi dia mampu membawa perubahan-perubahan positif, memberikan kreativitas-kreativitas yang menarik dan berinovasi yang mampu membawa perubahan yang baik untuk masa depan dan perubahan mereka ke depannya gitu kan. Jadi tujuan diadakannya Bima Kampus ini selain untuk pengenalan lingkungan di kampus STIE Satya Dharma, juga untuk pengenalan unit-unit mahasiswa, pengenalan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus, social gathering bersama dosen dan karyawan juga mahasiswa lain gitu. Jadi tujuan dari Bima ini seperti itu. Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM STIE Satya Dharma Singaraja Gede Bagus Anjas Marga Krisna mengatakan, kegiatan kampus Bima 2023 ini berlangsung sehari dengan berbagai kegiatan kreativitas mahasiswa. Dikatakan bahwa awal dari kegiatan Bima ini adalah mahasiswa baru diajak untuk outbound, kemudian mengikuti seminar dari para dosen yang menjelaskan bagaimana zaman sekarang sebagai generasi Z harus kreatif dan bisa memanfaatkan perkembangan teknologi. Para mahasiswa baru juga didorong untuk semakin maju dan berkreativitas. Ditambahkan, zaman sekarang mahasiswa atau anak-anak muda khususnya sudah sangat kreatif dalam bidang teknologi seperti dalam pembuatan video, film pendek, dan konten-konten edukatif seperti memanfaatkan artificial intelligence AI. Kalau kita melihat ya pada zaman sekarang mahasiswa atau anak-anak muda khususnya itu sudah sangat kreatif dalam bidang teknologi. Jadi mereka tuh juga sudah memanfaatkan yang contoh membuat video, membuat film pendek, terus membuat konten-konten yang mengedukasi, ya, mengedukasi dalam dunia contoh pelajaran,
juga mengedukasi tentang bagaimana kita cara memanfaatkan AI pada zaman sekarang yang sedang lagi naik. Jadi menurut saya seperti itu. Salah satu mahasiswa, Made Ayu Aristini Chandra Dewi, yang mengambil program double degree atau gelar ganda di kampus di Satya Dharma Singaraja, mengaku senang dan bangga bisa kuliah di kampus ini. Dia lantas mengungkapkan alasannya memilih kampus ini. Dikatakan bahwa dirinya memilih kuliah di STI Satya Dharma Singaraja karena kampus tersebut memberikan beasiswa penuh serta memberikan peluang untuk bisa berkreasi. Selain itu, kampus STI Satya Dharma juga dinilai memberikan fleksibilitas kepada para mahasiswanya sehingga para mahasiswa bisa bekerja sambil kuliah. Chandra Dewi juga berharap ke depannya STI Satya Dharma Singaraja bisa lebih memanfaatkan teknologi. Terlebih lagi di era industri 5.0 di mana artificial intelligence AI yang patut untuk dimanfaatkan untuk mengkolaborasikan dengan spiritualnya. Chandra Dewi kemudian merekomendasikan masyarakat untuk kuliah di STI Satya Dharma Singaraja mengingat waktu kuliahnya yang fleksibel, bisa sambil bekerja, bisa kuliah full daring, dan bisa mengambil program double degree. Jadi kalian harus masuk di STI itu karena kuliahnya fleksibel, bisa sambil kerja. Juga bisa kuliahnya full online, bisa ngambil double degree kayak aku, itu jurusan D3 akuntansi dan S1 manajemen. Itu sangat bermanfaat banget lah, nggak tahu bilangnya gimana, bermanfaat banget. Dalam 4 tahun kuliah itu kita udah langsung bisa dapat 2 gelar. Juga biaya kuliahnya yang lumayan cukup terjangkau untuk kalian-kalian yang sudah kerja. Ketua STI Satya Dharma Singaraja, Dr. Ninyoman Juli Nuryani menerangkan mengenai penandatanganan MOU antara STI Satya Dharma Singaraja dan Pusat Studi Undiknas Denpasar. Dikatakan bahwa penandatanganan MOU tersebut bertujuan untuk meningkatkan semua kegiatan di dalam Tridharma perguruan tinggi, baik itu pendidikan, penelitian, maupun pengabdian. Di dalam pendidikan, STI Satya Dharma Singaraja selalu mengedepankan bagaimana proses pendidikan bisa juga disupport oleh Pusat Studi Undiknas PSU, baik itu dalam kurikulum dan juga pengembangan mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang diharapkan lebih dapat ditingkatkan. Sementara untuk penelitian, STI Satya Dharma Singaraja berharap bisa melalui joint research di mana di Pusat Studi Undiknas terdapat pusat kajian penelitian. Sementara di bidang pengabdian, khususnya pengabdian masyarakat, ada beberapa proyek yang ada di Pusat Studi Undiknas PSU yang nantinya bisa dikolaborasikan dengan pengabdian yang ada di STI Satya Dharma, khususnya dalam hal bina desa yang bisa dikembangkan untuk kedepannya. Terlebih lagi, banyak daerah-daerah di Singaraja yang memerlukan pembinaan di dalam pengembangan desa, baik dari segi perekonomian maupun pendidikan. Di dalam pendidikan itu kami biasanya selalu mengedepankan bagaimana proses pendidikan bisa juga disupport oleh PSU, baik itu dalam kurikulum dan juga pengembangan mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang mungkin jauh lebih diharapkan lebih dapat ditingkatkan begitu. Kalau untuk penelitian kami berharap bisa melalui joint research di mana di Pusat Studi Undiknas ada pusat kajian penelitian, itu yang akan menjadi poin utama kami untuk bisa melakukan kolaborasi dalam bidang penelitian baik dosen maupun mahasiswa. Kalau di bidang pengabdian juga pengabdian masyarakat itu mungkin ada beberapa proyek yang ada di Pusat Studi Undiknas nanti bisa dikolaborasi dengan pengabdian yang ada di STI Satya Dharma, khususnya bina desa yang bisa dikembangkan untuk kedepannya. Banyak sekali daerah-daerah di Singaraja yang memerlukan pembinaan di dalam pengembangan desa baik dari segi perekonomian maupun pendidikan. Sementara terkait dengan pengembangan teknologi di kampus STI Satya Dharma Singaraja sudah didukung oleh teknologi yang memadai. Selain itu mereka juga didukung oleh Yayasan Ratini Gorde, di mana dalam kreativitas mahasiswa juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, terutama dalam bidang digital marketing, sehingga para mahasiswa nantinya bisa melakukan kegiatan kewirausahaan yang tentunya sesuai dengan tagline kampus STI Satya Dharma Singaraja,
yakni kewirausahaan dan membentuk generasi muda, terutama membentuk entrepreneur bagi pengusaha-pengusaha muda. Sementara itu, Bendahara Yayasan Ratini Gorde, Dr. Gungtini Gorde, dalam sambutannya mengatakan bahwa kedepannya STIE Satya Dharma Singaraja harus mulai bangkit dan jangan pernah merasa pesimis, namun harus optimis menatap masa depan. Gungtini Gorde juga meminta kepada para dosen, mahasiswa, dan semua sivitas akademika di STIE Satya Dharma Singaraja untuk menjadikan kreativitas Profesor Gorde sebagai panutan. Gungtini Gorde juga meminta kepada sivitas akademika di STIE Satya Dharma Singaraja untuk bisa selalu mengingat sejarah tersebut sebagai motivasi agar bisa maju lebih cepat. Dosen, ya, mahasiswa dan semuanya ada di sivitas akademika untuk menjadikan itu panutan untuk kreativitas. Jadi kreativitas masa kini yang Pak Gorde lakukan di tahun 93 itu benar-benar visioner. Ya, tidak ada orang yang kehilangan istri. Masa lalu kalau sekarang sih laki-lakinya gampangnya masih ada istrinya aja terhilangkan istrinya. Itu senyumnya ada manis banget. Ya Pak, kalau enggak ya. Jadi ada istrinya nih, pura-pura dihilangkan. Nah ini kehilangan istri bisa lakukan. Jadi artinya itu yang dipakai untuk stimulasi kita, dan itu jangan sampai terputus di setiap angkatan mahasiswa, bahkan dosen-dosen muda. Jadi mohon itu di STIE Satya Dharma untuk bisa selalu membuatkan sejarah ini sebagai motivasi untuk kita bisa lebih berjalan lebih cepat lagi. Jadi mahasiswa baru juga harus berkreativitas. Ingin nggak STIE Satya Dharma hidup sepanjang masa? Kampus STIE Satya Dharma Singaraja memiliki 2 program studi, yakni S1 Manajemen dan Diploma 3 Akuntansi. Bahkan STIE Satya Dharma Singaraja sudah menghasilkan output lulusan yang sudah profesional di bidang entrepreneur dan telah memiliki unit-unit usaha. Bali 1 mengabarkan.